Viral di media sosial, pemilik akun Twitter @zanatul91 membagikan utas terkait kasus revenue porn yang dialami adiknya. Video seks pasangan diduga selebritas menyebar di internet. Apa itu revenge porn? Kenapa hal itu harus kita lawan? Siang pemirsa, kasus revenge porn yang terjadi di Pandeglang, Banten, ini ada dari pihak keluarga yang menyatakan ada beberapa kejanggalan yang ditemukan dari kasus ini. Revenue porn, revenge porn, Revenge porn. Revenge porn. revenge porn. Halo Gen Rangers, kembali lagi di Gentalk. Bersama saya Razius Manggala yang akan menjadi host dari Gentalk hari ini. Dan buat teman-teman dulu yang belum tahu, Gentalk adalah program talk show dari Forum Genre DKI Jakarta yang akan membahas hal-hal seru dan pastinya berkaitan dengan remaja. Dan pada hari ini kita akan bahas satu tema yang seru banget nih teman-teman, yaitu terkait dengan revenge porn dan NCII atau Non-Consensual Intimate Images bersama salah satu narasumber kita yang keren banget. Langsung aja kita kenalan ke narasumber kita, ke Early Melati. Halo Kak Early, apa kabar? Halo Kak Razes, sebelumnya terima kasih aku sudah diundang ke sini. Halo Gen Ranger. Halo. Halo, namaku Early Melati Dalilah Putri, tapi biasa dipanggil Mela. Aku ini tahun ini baru lulus dari Psikologi Universitas Indonesia, dan untuk kesibukannya saat ini aku merupakan asisten dosen di Fakultas Psikologi UI, dan aku juga merupakan tim riset untuk hal-hal yang berbau psikologi, yes. Wih, cinta banget nih ya kayaknya Gen Ranger sama psikologi ya. Betul. Ya. Nah, Kak Mela, buat tema kita hari ini kayaknya bakal seru banget ya, karena rasa-rasanya tema ini deket banget gitu sama remaja, dan kita banyak juga mendengar kasus tentang revenge porn ini di media sosial, utamanya public figure. Nah, tapi mungkin teman-teman di rumah nih Gen Rangers belum tahu sebenarnya apa sih revenge porn itu, Kak Mela? Boleh dong dijelasin buat teman-teman di rumah apa itu revenge porn? Oke, kalau kita melihat dari sudut kebahasaannya, katanya itu kan kata bahasa Inggris, jadi ini bukan istilah revenge dan porn. Kalau misalnya revenge itu adalah balas dendam, yang artinya ketika seseorang melakukan sesuatu, ada yang membalasnya, dia melakukan revenge gitu ya. Tapi revenge dalam bentuk apa nih Kak Razes? Dalam bentuk penyebaran pornografi yang ini tidak memiliki konsen atau tidak disetujui oleh korbannya gitu. Tapi dia memang melakukan ini, dia sebarkan foto atau video yang berbau pornografi dari orang tersebut. Kemudian ini tujuannya apa? Tujuannya untuk membalas dendam. Wah, jahat banget ya. Emang nih teman-teman di rumah Gen Rangers nggak boleh ya punya dendam ya. Itu adalah makanya kita harusnya kalau misalnya punya rasa kesel sampein aja ya kan. Benar banget, jangan ditantang ya Kak Mela. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang revenge porn. Nah, ada satu juga istilah yaitu NCII atau Non-Consensual Intimate Images. Nah, apa sih Kak NCII itu dan apa bedanya sama revenge porn? Oke, NCII Non-Consensual Intimate Images ini adalah foto-foto atau video yang disebarluaskan tanpa persetujuan dari yang memiliki foto tersebut. Jadi ini bisa berupa foto yang menunjukkan area intim atau menunjukkan pornografi dari si orang tersebut gitu. Tapi apa bedanya dengan revenge porn? Salah satu bentuk NCII ini adalah revenge porn. Yang artinya NCII ini dia kan penyebaran dari foto dan video tanpa persetujuan. Tapi apa motivasi pelakunya? Kalau motivasi pelakunya ini adalah untuk balas dendam karena misalnya sakit hati, misalnya tidak ingin ditinggalkan atau punya dendam pribadi lainnya gitu ya. Nah itu berarti revenge porn. Berarti NCII dan revenge porn bedanya adalah NCII ini ada berbagai jenis, tetapi salah satunya adalah revenge porn seperti itu. Oh, berarti kedua istilah tersebut intinya adalah sama-sama menunjukkan foto intim tanpa konsen dari orang tersebut dengan berbagai tujuan yang kayak. Betul sekali. Nah, berarti kalau kita bahas hal tersebut, ini biasa terjadi pada kaum-kaum muda yang sedang jatuh cinta atau gimana sih indikasi dari kedua kasus ini nih, Kamela? Oke, baik. Jadi sebenarnya memang ini nih, kita kan ngomongnya buat Gen Rangers gitu ya. Gen Rangers ini adalah pemuda. Pemuda itu kalau aku tidak salah itu adalah 16-30 tahun. Nah, kalau dari PKKBN 10-24 nih. 10-24, lebih sempit lagi ya. Ini Kak Razes, ini tuh memang kalau dalam psikologi mereka ini berada dalam usia yang mana mereka itu mencari love. Jadi memang mencari cinta gitu, mencari tambatan hati. Jadi memang wajar banget mungkin ada yang sudah mulai punya pacar, ingin mencari cinta seperti itu. Nah, tapi kenapa ini kaum ini menjadi rentan seperti itu? Karena kalau misalnya sudah cinta Kak Razes, kadang tuh suka buta gak sih? Aduh, buta. Adil gitu ya. Jadi kayaknya
akan kulakukan semua untukmu gitu. Jadi kadang kenapa ini jadi relevan sekali untuk anak muda itu karena misalnya mereka dalam hubungan pacaran, kalau kamu sayang sama aku, kamu pap ini dong, misalnya seperti itu Kak Razes. Nah tapi ini nanti misalnya mereka akhirnya hubungannya tidak berjalan baik-baik saja dan lain sebagainya, bisa terkena tadi revenge porn. Berarti ingat juga ya Gen Rangers di rumah, kalau cinta tuh jangan sampai buta ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang justru malah merugikan untuk kita. Betul. Jatuh cinta wajar gitu, kayak kita remaja pasti jatuh cinta, tapi teman-teman harus tahu batasan-batasan mana yang bisa kita lakukan dan enggak kita lakukan. Bener nggak Kamela? Bener banget. Dan kayak aku mau bahas satu kasus yang kemarin baru-baru ini viral. Salah satu artis tahu yang video skandalnya dipertontonkan di publik, di-share di Twitter, sosial media banyak banget, dan dengar katanya ini karena pacarnya yang nggak terima ditagih hutang, ya kan? Jadi ini mungkin salah satu part of NCII, bagian revenge porn karena balas dendam and anything. So, menurut Kamela gimana sih tentang fenomena ini? Apalagi nggak satu kasus kayaknya ya, kasus ini udah terjadi di Indonesia di public figure, tapi banyak banget. Nah, gimana pandangan Kamela tentang kasus-kasus ini yang terjadi belakangan? Bener banget. Ngomongin kasus yang viral begitu ya, memang sekarang sedang ramai di Twitter. Bahkan ini Gentox ini ya sebagai wadah yang memang membahas sesuatu yang viral. Kalau misalnya dilihat, kita ada beberapa sudut pandang nih Kak Razes sebenarnya. Kalau dari sudut pandang korban, kita tuh kalau dalam kondisi seperti ini, kita harus bersudut pandang sebagai korban. Pastinya mungkin akan merasa malu, mungkin akan merasa terisolasi dari dunia luar, mungkin akan merasa jenama diri atau personal branding dia jadi hancur-hancurnya. Karena rasanya apa yang dia tuh mungkin itu awalnya tidak untuk disebarkan gitu ya. Ternyata malah disebarkan seperti itu tanpa persetujuan darinya, pasti dia merasa terpukul sekali begitu, seperti itu ya. Nah tapi ini mungkin kalau untuk kita nih sebagai generasi muda juga, kita jadi tahu, oh ternyata ada ya hal-hal seperti ini, dan ini sedang marak sekali begitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi suatu pembelajaran juga buat kita untuk lebih berhati-hati atau bagaimana sih menghadapinya. Karena sebenarnya nggak cuma public figure aja nih Kak Razes yang mengalami hal seperti ini. Bisa jadi kadang tuh orang terdekat kita, keluarga kita, atau teman-teman kita. Jadi ini bisa menjadi suatu pembelajaran nih tentunya. Ya sebenarnya banget ya. Tapi sebelum aku membahas ke mungkin pengalaman pribadi atau teman dan keluarga yang seterusnya Kamela, aku jadi penasaran sebenarnya. Kalau kita mengambil foto image pornografi dengan tujuan itu untuk mungkin kesenangan kita pribadi, menurut Kamela fine-fine aja atau gimana? Ngambil fotonya foto diri atau foto lain nih? Foto diri sendiri. Nah ini sebenarnya kembali ke tujuannya apa gitu kan? Kalau untuk kesenangan sendiri ya? Untuk kesenangan sendiri gitu. Ya mungkin jawabannya terserah gitu ya. Tapi Kak Razes, hati harus hati-hati juga. Karena sekarang kan kita merasa handphone atau ponsel kita ini sudah aman seperti itu. Ini kan udah saya berikan sandi, sudah juga kayaknya udah aman begitu. Tapi kadang-kadang masih ada rentan peretasan. Nah jadi jangan sampai, jadi mungkin lebih bijak, lebih hati-hati, karena terkadang handphone kita, gawai kita itu bisa diretas juga oleh orang lain. Siapa tahu orang lain itu punya entahlah dendam pribadi atau punya rasa kesal, atau emang orangnya jahat aja gitu ya. Ya sebenarnya pertanyaan ini karena menurut gue ya, nggak tahu ya, kalau dengan tujuan mengambil diri sendiri dan itu untuk konsumsi pribadi, ya berarti itu haknya dia nggak sih? Kayak have their rights to do whatever they want to do. Tapi juga kita harus ingat terkait dengan resiko yang tadi Kamela jelas. Betul. Dan kenapa aku juga bahas ini, karena banyak banget orang-orang di luar sana yang nyalahin gitu, kayak lagi lo sendiri sih foto-foto porno, foto-foto telanjang bla bla. Tujuan awal itu kan untuk pribadi dan bukan untuk disalurkan gitu. Jadi buat teman-teman juga jangan blaming ke satu pihak. Jangan kayak, menurut gue ya, jangan langsung nyalahin lu sendiri sih salah, lu sendiri foto-foto lo. Dia kan foto bukan untuk disebarkan, iya gak sih? Paham. Benar. Dan aku juga punya salah satu temen nih Kamela yang mendapatkan hal serupa dan konsul juga ke aku, kan kebetulan konselor KS Gen Rangers ya. Nah dia tuh menyebar, dia itu bukan sendiri sih, tapi dia melakukan hal ya marak. Ini boleh disebut gak sih di sini? Boleh ya?
Nanti tinggal disensor ya kalau tidak boleh. video call tit gitu. Oke. Nah, dan di situ ternyata di-record sama itu ya banyak lah ya prank-prank. Oke. Nah, dan pastinya dia ngerasa tertekan dan dimintain uang juga kalau kamu nggak bla bla. Aku bakal nge-share ini ke Instagram dan seterusnya. Nah, kalau Kamela sendiri ada nggak teman atau keluarga atau lingkungan atau pernah menemukan kasus kayak gitu nggak di sekitar Kamela? Nah, kalau di lingkunganku pribadi, aku mungkin belum mendapatkan orang yang berkonsultasi tentang hal tersebut. Nah, tapi memang nih, Kak Razes, kalau di lingkungan sendiri, mungkin di UI waktu aku masih berkuliah juga, ini banyak sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini. Jadi dia mungkin lagi tidak menyadarkan diri begitu ya, terus kemudian foto-fotonya ini mungkin diambil foto-fotonya secara tidak konsen gitu, dalam artian tidak dengan persetujuan dia, kemudian dibagikan dan dipakai seperti tadi, dipakai untuk go against the person gitu, untuk ngelawan si orang ini, untuk meminta uang, untuk menekan, untuk mempermalukan dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi kalau menurutku Kak Razes tadi benar banget. Jadi memang pada saat ini ya Kak Razes, dalam dunia yang serba digital ini, kita tuh nggak bisa langsung menilai. Kita tidak bisa langsung cepat menilai, oh ini salahnya di sini, oh ini salah dia, kenapa lagian lu foto-foto? Atau kita bilang, lagian sih lu gini gitu. Jadi kita tidak bisa cepat menilai. Kadang memang ada hal-hal yang orang-orang itu tidak memperkirakan pada awalnya seperti itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah ketika akhirnya orang-orang terdekat kita ini terkena hal seperti itu, kita punya perspektif korban dan kita juga harus bisa ngebantu nih Kak Razes gitu. Ngebantunya apa? Macam-macam sih Kak Razes. Kak Razes kira-kira kebayangan nih, bantu apa nih? Jadi intinya empati lah ya. Kita harus bisa memposisikan, coba kita ada di posisi kayak gitu, apa sih yang bakal kita rasakan gitu nggak sih Kak? Benar nggak sih? Itu kan kalau tadi Kamela dari segi kalau teman kita yang terkena revenge porn. Betul. Kalau misalkan amit-amit teman-teman Gen Rangers di rumah ada yang sedang mengalami revenge porn atau NCII, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Baik, ini aku mau lihat ke Gen Rangers. Oke, silakan. Teman-teman, jangan takut, jangan pernah takut, because you are not alone. Kamu tidak sendirian. Ini bukan masalah yang hanya kamu alami, tapi ada juga orang-orang yang mengalami hal serupa. Jadi yang pertama, jangan takut, jangan merasa bahwa ini adalah suatu aib. Nah ini Kak Razes, sepertinya salah satu alasan nih Kak Razes, kenapa ini jadi marak di Indonesia dan jadi suatu isu yang besar begitu ya. Karena kita punya konsepsi bahwa ketika seseorang itu mereka merupakan korban, itu disalah-salahin gitu loh Kak Razes. Padahal kan mereka ini korban gitu loh. Mereka tidak ada niatan untuk apa-apa awalnya mungkin, tapi karena mereka, ya karena kita masih beberapa tuh punya pemikiran bahwa nggak korban-korban banget lu juga sih gitu, kita nyalahin ini. Jadi memang harus lebih, bagaimana ya, kita harus lebih punya empati dan juga tadi gitu, kita harus lihat juga apa nih yang bisa kita bantu saja begitu. Jadi jangan fokus ke nyalahin, apalagi memojok-mojokan gitu, karena ya namanya manusia ruangnya kesalahan gitu ya. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang mengalami hal itu, yang pertama dilakukan adalah kita harus beranikan diri kita untuk tahu apa yang kita mau. Yang dalam artian gini Kak Razes, ada yang mereka merasa ketika mereka menjadi korban, dampaknya adalah ke psikologis mereka. Mereka merasa sedih, malu, depresi seperti itu. Jadi apa yang dia inginkan? Apakah ia mau bantuan psikologis? Seperti itu. Jadi kalau teman-teman Gen Rangers mau bantuan psikologis, tentunya bisa hubungi layanan psikologis. Kemudian kalau teman-teman mau konten ini dihapus, bisa ada tempat pelaporannya untuk kita melaporkan ke Kominfo itu biar konten itu dihapus seperti itu. Jadi memang sebenarnya hal-halnya itu, dan kalau misalnya teman-teman adalah korban, yang harus dilakukan itu adalah untuk menghindar atau menjauhi dan itu memblok seluruh kontak dari si pelaku. Karena Kak Razes, kadang nih, kenapa seorang korban itu akhirnya dia jadi gak berani ngapa-ngapain gitu ya, karena dia terekspos terus oleh si pelaku ini. Termasuk aku waktu itu pernah bicara juga tentang, Kak gimana kalau misalnya aku bukan toxic relationship Kak, aku tuh toxic family, apa yang harus aku lakukan? Take a break,
Gitu, take a break. Dan ini adalah bentuk breaknya adalah apa? Adalah memutuskan seluruh hubungan kontak seperti itu. Jadi kita harus, jadi ibaratnya mau dia share apa-apa, kita harus putuskan semua hubungan kontak. Oke, menarik nih. Tadi Kak Mela juga sempat singgung tentang toxic family. Oke. Nah, mungkin di Gentok kali ini yang nonton kan bukan cuma Gen Rangers, tapi ada Bapak Ibu keluarga Jakarta juga yang nonton nih. Betul. Nah, kalau misalkan ada Bapak Ibu yang anaknya sedang mengalami tersebut, gimana sih kira-kira memposisikan sebagai orang tua nih Kamela agar anak kita sama-sama berjuang gitu? Karena kan at the end keluarga adalah struktur terkecil yang bisa membantu kita, yang tempat kasih sayang lah gitu ibaratnya. Menurut Kamela gimana nih buat tips Bapak Ibu keluarga Jakarta di rumah? Ya, Bapak Ibu, bagaimanapun anak Bapak Ibu adalah anak Bapak Ibu. Dalam artian, mungkin mereka berbuat kesalahan. Wajar. Bapak Ibu juga dulu waktu muda pernah salah. Bapak Ibu juga waktu udah jadi Bapak Ibu udah pernah punya salah juga gitu. Jadi ketahuilah bahwa ini anak kita. Dan yang harus kita lakukan adalah melindunginya. Apalagi kalau masih dalam usia anak-anak. Karena Karazia sebenarnya kita tuh yang tadi aku bilang ya, banyak miskonsepsi orang tua itu merasa anak gue malu-maluin banget sih gitu. Padahal kita jangan memikirkan seperti itu. Kita lihat juga dari sudut pandang anak ini. Kenapa dia akhirnya bisa melakukan seperti itu. Kita evaluasi juga sebagai orang tua. Oh mungkin saya waktu itu kurang memberikan edukasi tentang ini. Karena gini Kak Razes, kalau di Indonesia ya yang aku perhatiin dari kecil banget ya, dari TK, dari balita gitu ya, selalu dibilang gini, jangan bandel, jangan aneh-aneh. Tapi pernah gak dijelasin, aneh-aneh itu apa sih? Itu gak kebayang ya aneh-aneh itu apa. Aneh-aneh itu apa gitu loh. Jadi dia misalnya jangan aneh-aneh ya. Oh jangan aneh-aneh. Ya udah. Dia terus tapi misalnya dia bilang dikasih tahu nih anak-anak jangan aneh-aneh ya. Tapi dia tidak diajarkan privasi itu apa. Atau misalnya bagian tubuh kita itu mana yang boleh dilihat orang lain, mana yang tidak gitu. Itu kan kalau tidak diajarkan itu mereka jadi tidak tahu gitu sebenarnya mana yang benar, mana yang salah. Dan ini akhirnya menjadi berkesinambungan sampai dari dia kecil sampai SD, SMP, SMA, kemudian sampai ke fase di mana dia akhirnya sedang mencari jati diri gitu ya. Akhirnya bisa jadi rentan. Jadi sehingga menurut saya Bapak Ibu adalah melindungi, dan melindunginya ini adalah dengan bisa yang pertama secara psikologis tetap menyayangi anak. Memang anak-anak salah, dihukum wajar, tapi mereka tetap anak-anak ibu bapak sekalian. Kemudian yang kedua adalah melaporkannya. Kalau untuk anak-anak ini memang ada hukum yang tegas Kak Razes untuk perlindungan anak. Nah ini kan makanya kita ada di sini gitu ya Kak Razes, karena memang sebenarnya anak-anak itu haknya dilindungi, termasuk juga hak-haknya seperti ini. Oke, luar biasa tuh ya. Jadi insightful banget ya Kamela ya. Kalau ya pasti we do all human membuat kesalahan gitu. Tapi gimana cara kita bersama-sama melewati kesalahan itu dengan berjuang untuk melawan itu semua ya. Jangan justru malah menyalahkan anak, karena satu-satunya support yang seorang korban dapat rasakan itu ya dari keluarga yang paling besar ya kan? Betul. Apalagi emotional support dari keluarga. Dan mungkin satu pertanyaan terakhir Kamela sebelum kita tutup podcast ini, kalau balik lagi nih, kalau kita terkena revenge war atau NCII, kemana bantuan yang bisa kita dapatkan? Oke, terima kasih Kak Razes. Jadi bantuan-bantuannya ini sekarang sudah banyak. Ada yang berbentuk dari pemerintahan, kemudian ada dari lembaga hukum, dan ada juga komunitas-komunitas yang melakukan konseling psikologis seperti itu. Jadi kalau yang aku tahu nih Kak Razes, di Kemen PPA juga ada ya. Kemen PPPA? Kemen PPA? Betul. Jadi di genre pun ada. pun ada konselor sebaya. Jadi teman-teman carilah informasi itu di mana pelaporannya. Teman-teman ketik saja kata kuncinya tadi yaitu NCII atau pelaporan KGBO ya, kekerasan gender berbasis online. Oke, nah benar banget ya teman-teman. Jadi bisa melakukan pengaduan atau teman-teman juga bisa melakukan konseling ya dengan kami dari Genre, dari Forum Genre. Teman-teman bisa untuk melakukan konseling dengan kami, selalu ada. Boleh dicek Instagramnya di Genre DKI Jakarta. Dan untuk menutup podcast kali ini, boleh Kamela closing statement nih untuk Gen Rangers yang ada di seluruh Jakarta atau mungkin Indonesia menonton Gentok kali ini. Apa yang mau Kamela sampaikan untuk mereka? Baiklah,
Yang aku ingin sampaikan adalah di hidup ini semua aksi kita akan ada konsekuensinya. Teman-teman, sadarilah bahwa apa yang kita lakukan itu ada konsekuensinya, ada resikonya. Jadi berhati-hati. Kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman pernah terjebak dalam hal seperti ini dan itu menyakitkan sekali untuk teman-teman, teman-teman sadarilah bahwa teman-teman tidak sendirian. Ada banyak sekali pihak yang mau membantu teman-teman, dan ini mungkin teman-teman merasakan ini malu, tapi ini bukan suatu aib, tapi ini adalah masalah hukum yang harusnya teman-teman dapatkan hak teman-teman sebagai pemuda. Dan Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Kamela. Dan terakhir penutup dari aku juga nih Kak, untuk menutup Gentalk hari ini. ya, Teman-teman semua jangan takut, Genre hadir sebagai rumah dan ruang aman buat teman-teman semua para korban revenge porn dan NCII untuk mendapatkan hak dan keadilan untuk melawan kekerasan seksual. Jadi teman-teman jangan takut, bersama Forum Genre kita bisa untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi di lingkungan kita. Oke, terima kasih banyak Kamela atas waktunya hari ini. Senang sekali bisa berbicara dengan Kamela dan bahas tentang revenge porn dan NCII ini. ya, Dan semoga teman-teman di keluarga di rumah Gen Rangers bisa mendapatkan manfaat dari Gentalk kita kali ini. Dan pastinya jangan lupa untuk pantau terus semua sosial media dari Dinas PPAPP. Jangan lupa subscribe, like, komen YouTube dari Dinas PPAPP. Dan jangan lupa juga follow IG-nya. Dan pastinya juga follow IG dari Forum Genre DKI Jakarta. Terima kasih banyak untuk seluruh Gen Rangers yang telah menonton Gentalk ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di Gentalk selanjutnya. Salam Genre. salam.